Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini dengan keadaan sehat walafiat, dan kita masih diberi kesempatan untuk belajar menata kehidupan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa untuk mengawali pelajaran pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan selanjutnya pada hari ini saya akan menjelaskan bab zakat fitrah dan zakat mal. Yang kemarin sudah saya rangkumkan, tinggal menulis dan pada hari ini dikumpulkan. Saya jelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami ketentuan zakat, dan yang kedua mempraktikkan ketentuan zakat. Poin bahasan: yang pertama zakat fitrah, dua zakat mal, tiga orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, yang keempat hikmah zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa adalah zakat kesucian, atau secara istilah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan atau setelah menghadapi bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam, besar kecil, laki-laki, perempuan, dewasa, budak maupun merdeka. Semua umat manusia yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat, baik kaya maupun miskin, semuanya wajib mengeluarkan zakat. Dalil kewajiban zakat dalam surat At-Taubah ayat 103 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah atau berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahan makanan untuk zakat fitrah: yang pertama adalah makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan. Yang kedua, banyak ditanam orang. Yang ketiga adalah makanan yang tahan lama. Kalau di sini di Indonesia, kita makanan pokok kita adalah nasi. Nasi terbuat dari beras, maka kita wajib menzakatkan makanan pokok kita, yaitu beras. Ya, kalau di daerah lain mungkin bisa ketela, bisa tepung dan lain sebagainya. Ukuran zakat fitrah per jiwa: yang pertama adalah 1 sa' atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Ini jangan dipaskan, jadi bisa dilebih menjadi 2,7 kilogram atau uang seharga makanan pokok untuk 1 jiwa. 3. Syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat syaratnya harus beragama Islam, mengalami kehidupan di bulan Ramadan, dan mampu membayar zakat. Yang keempat yaitu rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Dalam hati boleh dilafalkan juga boleh, yang penting harus ada niat, bukan hanya asal-asalan zakat. Yang kedua adalah adanya muzaki. Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Yang keempat yaitu
adanya harta yang digunakan untuk zakat fitrah. Ini harus dihafalkan, ada niat, muzaki, mustahik, dan harta yang digunakan untuk zakat fitrah. 3 waktu membayar zakat. Yang pertama adalah waktu takjil, disegerakan, dilakukan sejak awal hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Nah, ini waktu membayar zakat ke panitia, bukan langsung ke orang yang menerima zakat. Yang kedua, sejak matahari terbenam maghrib sampai sebelum sholat di akhir bulan Ramadan. Ini pun juga dibayarkan kepada panitia penerima zakat. Yang ketiga yaitu waktu afdol atau lebih utama, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Jadi pada intinya waktu membayar zakat itu pada bulan Ramadan, diserahkan kepada panitia. Nanti panitia akan menyerahkan kepada orang yang menerima zakat, yaitu sehabis sholat maghrib pada bulan Syawal pertama. Jadi di akhir Ramadan kita berbuka puasa. Setelah berbuka puasa terakhir di bulan Ramadan, nah disitulah waktu keutamaan, yaitu setelah sholat maghrib sampai sholat Idul Fitri. Jadi sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua yaitu zakat mal. Arti dan tujuan zakat mal. Zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang, itu adalah arti dari zakat mal. Tujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada mustahik dengan kadar dan syarat yang telah ditentukan oleh agama. 5 syarat muzaki. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, merdeka atau bukan hamba sahaya atau bukan budak. Yang ketiga, harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman dari pihak lain. Yang keempat, harta mencapai nisab atau batas minimal jumlah harta yang dimiliki. Yang kelima, sudah mencapai haul 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu haul tidak disyaratkan. Nah, ini yang wajib dizakati atau disucikan. Jenis harta yang wajib dizakati yaitu adalah emas, perak, atau uang. Yang selanjutnya harta perdagangan. Yang selanjutnya hewan peternakan. Selanjutnya ada pertanian, dan yang terakhir adalah harta temuan atau rikas. Tabel nisab harta atau perhitungan harta yang wajib dizakati. Yang pertama, emas. Emas wajib dizakati ketika sudah mencapai 85 gram kepemilikan dalam waktu 1 tahun. Jadi persentase zakat dari 85 gram itu adalah 2,5% dari 85 gram. Selanjutnya juga sama, perak wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai 624 gram dalam waktu 1 tahun, kepemilikan 1 tahun. Jadi persentase zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Uang sama dengan nisab emas. Nah, ketika kita mempunyai uang seharga 85 gram emas, kita wajib menzakati uang tersebut. Ya, terus selanjutnya adalah zakat perdagangan. Nisab atau perhitungan kewajiban mengeluarkan zakat disamakan dengan nisab emas. Cara menghitung adalah dengan
dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada orang lain. Kadar yang dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%. Zakat hewan ternak, ada kambing atau domba, ada sapi, kerbau, dan unta. Nisab dan kadar zakat kambing yaitu 40-120 ekor. Zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun. Kalau kambingnya mencapai 201-300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun. Kelipatan 100 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Nisab dan kadar zakat sapi. Sapi harus dizakati ketika sudah mencapai 30-39 ekor. Zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kemudian 40-59 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kemudian 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi umur 1 tahun. Terus 70-79 ekor, zakatnya 2 ekor sampai umur 2 tahun. Dan 80-89 ekor, zakatnya 3 ekor sapi umurnya 1 tahun. Setiap tambah 30 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor. Zakat binatang ternak atau unggas dan budidaya perikanan disamakan dengan harta perdagangan. Kemudian zakat pertanian, khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain sebagainya. Dikeluarkan zakatnya setiap panen, tidak harus menunggu 1 tahun. Jadi setiap panen itu biasanya ada bancaan kalau di sini ya. Jadi itu namanya zakat. Nisab harta pertanian adalah 750 kg atau 5 wasok. Kadar zakat harta pertanian yaitu 5% jika ada tambahan biaya pengairan. Kalau 10% jika tidak ada tambahan biaya pengairan. Zakat pertanian yang bukan makanan pokok, itu sayuran, buah-buahan, teh, karet, dan lain disamakan dengan harta perdagangan. Dan ini zakat rikas, adalah harta terpendam yang ditemukan yang tidak bertuan lagi. Kadar zakat harta atau rikas adalah 20%. Kemudian ada zakat profesi. Pengertian zakat profesi, zakat yang dikeluarkan dari harta yang didapatkan karena profesi seperti dokter, guru, pengacara, wartawan, bintang iklan, dan lain sebagainya, atau artis. Nah, ini juga termasuk. Nisab disamakan dengan nisab emas. Jika profesi itu sudah melampaui 1 tahun, maka wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, yaitu 2,5%. Mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dalil Al-Quran tentang mustahik. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang hutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. At-Taubah ayat 60. 8 mustahik zakat. Yang pertama adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah orang fakir. Nah, yang kedua adalah
Orang miskin, orang yang memiliki harta dan penghasilan sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi ada perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau fakir tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau miskin, orang yang mempunyai harta dan penghasilan sedikit tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Amil, yaitu orang yang bertugas mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai pembagian zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, orang yang hatinya masih lemah seperti baru saja masuk Islam. Nah, kemudian yang kelima adalah riqab atau budak, orang yang tidak mempunyai kebebasan hidup. Yang keenam adalah gharim, yaitu orang yang mempunyai banyak utang bukan untuk kemaksiatan. Yang ketujuh adalah sabilillah, segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah. Contohnya pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan dan lain-lain, itu termasuk dengan sabilillah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan bukan perjalanan maksiat. Contoh perjalanan menuntut ilmu, berdakwah dan silaturahim. Hikmah zakat. Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kita. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dengan mengeluarkan beberapa harta yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dengan yang miskin, saling berbagi, meratakan. Yang ketiga yaitu menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa, tazkiyatun nafs, mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa atau mensucikan harta, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Yang terakhir adalah alat pembersih harta dan penjagaan dari keutamaan orang yang jahat. Terus ada lagi yang keenam yaitu menolong, membantu dan membina kaum du'afa, orang yang lemah secara ekonomi ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Yang terakhir adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.